Ya, sekarang kita lanjut ya ke part 2, di mana contoh soal pertama. Ah, Jadi kira-kira gelombang apa nih? Ya, gelombang apa? Gelombang transversal, ada bukit, ada lembah. Kemudian kita lihat lagi, yang ditanya apa sih? Iya, pertama adalah periode T ya, kemudian ada frekuensi, kemudian ada amplitudo. Kemudian ada apa lagi? Iya, ada panjang gelombang. Kemudian ada cepat rambat, yaitu V-nya. Nah, periode gimana caranya nyarinya? Iya, kan T itu tadi sama dengan T kecil per N, di mana banyaknya waktu yang dibutuhkan per getaran. Nah, kira-kira gelombang ini butuh berapa lama sih buat bergetar atau merambatnya gitu? Berarti kan dari sini 0, kemudian dari ujung sini 2,25. Berarti kita taruh 2,25 per, iya, ada berapa gelombang nih berarti dari 0 ke 2,25? Iya, ada 1,5. Dari sini ke sini 1 ya. Kan ada bukit, ada lembah. Ya, berarti 1. Kemudian ada bukit lagi. Berarti 1,5. Berarti kita taruh sini 1,5. 2,25 dibagi 1,5 berapa? Yo, coba dihitung. 1, berapa tuh? Berapa ya? 2,25 bagi 1,5. Iya, berapa? 1,5 second. Ya, atau ada lagi nih cara cepetnya. Kalian perlu lihat aja dia satu gelombangnya berapa. Iya, satu gelombangnya dari 0 ke sini kan ya waktunya. Nah, berarti waktu yang dibutuhkan adalah 1,5. Taruh di sini 1,5 sekon. Nah, sama kan? Tapi beda gelombangnya gitu. Jadi tergantung kalian mau ngerjain yang seperti apa. Kemudian frekuensinya berarti gimana? Iya, frekuensinya adalah kebalikan dari 1 per T. Berarti 1 per 1,5 atau 10 per 15. Ini mundur 1 taruh 0 ya. Jadi 10 per 15 atau berapa tuh? 2 per 3. Sama-sama dibagi. Iya, sama-sama bisa dibagi 5 ya. 15 bagi 5, 3. 10 bagi 5, 2. Atau apa? Atau pakai N per T. Iya, N-nya berapa? N-nya tadi 1 gelombang ya. Nah, 1 gelombang butuh berapa lama? Iya, butuh 1,5. Nah, sama kan ya berarti? Sama, jadi 2 per 3. Gitu, oke? Banyak caranya. Kemudian yang C, itu ada amplitudo. Amplitudo dilihat dari mana? Iya, dari sini ke puncaknya. Berarti, iya, nggak perlu dihitung lagi. Langsung aja 2 cm. Karena kan dari bawah ke puncak. Gitu. Nah, yang D, iya, panjang gelombang ya. Panjang gelombang adalah lambda. Lambda adalah panjang satu gelombang. Panjang satu gelombang berarti berapa? Iya, dari sini ke sini kan ya. Nah, kalau satu lembah aja 12 cm, berarti satu bukit juga sama nih 12 cm. Berarti tinggal tambah deh. 12 cm ditambah 12 cm. Berapa coba? 24 cm. Hati-hati ya, dilihat nih, dia sentimeter atau meter, kemudian detik atau jam gitu. Kemudian ada cepat rambatnya. V sama dengan lambda kali frekuensi. Lambdanya berapa tadi? 24 ya, 24 kali 2 per 3. Coret-coret, 24 bagi 3 berapa ya? 8 ya? 8 kali 2 berarti 16. Iya, cm per second. Bukan meter per second ya, karena 24-nya kita gunakan adalah centimeter. Seperti itu ya. Oke, lanjut nih. Nah, karakteristik gelombang sendiri itu ada 4 ya. Ada yang namanya pertama itu, iya ini kira-kira apa nih? Iya, pemantulan. Kemudian ini kalau bengkok atau belok, pem, ya ini pembiasan ya, pembiasan.
Yang ini tadi pemantulan. Kemudian, iya kalau perpaduan gini, ingat nih ada 2 gelombang, yang penting syaratnya 2 gelombang. Berarti ini adalah interferensi. Ya, kemudian yang D itu adalah difraksi. Nah, nama lain pemantulan adalah refleksi, pembiasan adalah refraksi. Ya, refraksi. Ya. Nah, pemantulan sendiri merupakan apa? Iya, gelombang yang dapat diamati ya, karena adanya pemantulan. Ya, sedangkan kalau pembiasan adalah pembelokan. Ya, gelombang yang merambat pada dua medium yang berbeda indeks biasnya. Oke, ya, diingat ya, kalau pembiasan kata kuncinya ada pembelokan. Kalau pemantulan berarti dipantulkan. Nah, kalau interferensi, perpaduan dua gelombang atau lebih yang membentuk pola tertentu, ya. Di sini ada dua jenis. Ada yang namanya konstruktif, ada yang namanya destruktif. Nah, kalau dipaduin gitu, ya, digabung gini, itu kan berarti ada dua sifat. Ada yang namanya dikuatkan, ada yang namanya dihilangkan. Kalau konstruktif berarti dia adalah dikuatkan atau semakin besar nih gelombangnya. Sedangkan kalau destruktif berarti dia sifatnya menghilangkan. Namanya destroy, ya, merusak atau hilang. Nah, makanya dia jadi nanti gelombangnya adalah lurus gitu. Oke. Sedangkan kalau difraksi itu adalah pembelokan arah rambat gelombang karena melalui celah sempit. Ya, jadi karena ada penghalang di sini, karena ada celah, makanya dinamakan dengan difraksi. Kalau pembiasan dia adalah pembelokan karena bedanya indeks bias. Seperti itu ya. Nah, pemantulan seperti tadi refleksi, di sini ada yang namanya hukum pemantulan atau hukum Snellius, ya, di mana dia bilang bahwa sinar datang, nah iya ini sinar datangnya. Sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terdiri dari satu bidang. Kemudian perbandingan sudut, ya, sudut datang dengan sudut pantulnya adalah sama. Berarti sudut pantulnya ini, sudut datangnya ini berarti I, sudut pantulnya ini R. Berarti I sama dengan R. Ya, sudut. Oke, hati-hati. Kemudian kalau pembiasan atau refraksi, iya kita seolah-olah melihat ikan ini tuh, wah deket banget. Atau kalian kalau ngelihat kolam renang kok kayaknya cetek pendek banget gitu kan, kayaknya nggak dalam, padahal itu dalam gitu. Itu yang dinamakan dengan pembiasan. Oke. Nah, pembiasan itu ya ditemukan juga sama hukum Snellius tentang pembiasan. Sama sinar datang, garis normal, dan sinar bias. Ya, ini sinar datangnya. Kemudian ada garis normal, ada sinar biasnya. Ya, sinar datang, sinar bias. Kalau bias gini, di bawah ya. Nah, karena kan ini ibaratnya kan dia dua medium ya, yang di atas itu udara, yang di bawah itu air. Ya, di sini kan udara nih. Nah, ini air. Nah, kalau kita lurusin di sini, nah seperti ini. Iya, di sini adalah I, yang di bawahnya adalah R-nya. Ya. Perbandingan sinus datang dengan sinus sudut bias adalah sama. Maka dia disebut dengan indeks biasnya. Oke. Nah, gimana caranya? Kan tadi perbandingan sinusnya ya sama, berarti N12 sama dengan sinus sudut datang per sinus
sudut bias. Oke. Nah, caranya gimana? Kalau N12 berarti kebalikannya. N2 per N1 ya. Sinusnya sinus sudut datang per sinus sudut bias gitu. N2-nya berarti air, N1-nya adalah udara. Ya, dari udara ke air dia adalah mendekati medium nih. Mendekati garis normal ya. Sudutnya jadi semakin mendekati garis normal kalau dari udara ke air. Udara ke air berarti mendekati garis normal. Kalau air ke udara apa? Menjauhi garis normal. Seperti itu ya. Ini udah dipelajari di SMP. Ini saya hanya mengulang saja, oke? Nah, contoh soal 2-nya, suatu gelombang datar merambat di air dari tempat yang dalam ke tempat yang dangkal dengan sudut datang 60 derajat. Berarti ini adalah I-nya. Kemudian tentukan besar indeks biasnya. Ya, berarti N12-nya jika sudut biasnya 30 derajat. Berarti adalah R-nya. Jadi N12 sama dengan sin I per sin R. Sin 60 per sin 30. Bukan langsung dicoret nih 60 bagi 20, tapi dihitung dulu sin 60-nya berapa. Iya, sin 60-nya setengah, sin 30-nya setengah akar. Maaf. Sin 60 setengah akar 3 ya. Sin 30-nya yang setengah. Jadi ini kita coret-coret hasilnya adalah akar 3. Seperti itu ya.